Lu diserang orang bumi datar Lu rame nih komen lu. Orang muslim kan kadang-kadang overclaim. Overclaim jadinya. Ya. Wong Fei Hong tuh muslim. Ya kan? Iron Man tuh sebenarnya Imran gitu. Oke, ketemu lagi di Learning by Fasting. Kali ini bersama Rizko. Para faster. Lo ini tidak diperkenalkan. Loh, Doi mah emang tiap minggu ada. Enggak, emang tiap Jangan minggu ada. salah, aku Tetap kalau Doi. penghuni tetap. Penghuni tetap. Penghuni tetap. Investor Cina Iya. kali ini luar biasa. Lama-lama ini nambah satu nih di sini nih. Ada Ustaz Felix nih. Iya. Terus pulang sekolah nih. Penghuni tetap Doi. Luar biasa ya, 1,9 lo. Luar biasa. Iya loh. Iya. Dulu kita stuck dari tahun 2019, 2018 lah, sampai 2021 tuh 100.000 stuck. Iya. 3 tahun. Gimana kabar kakak lu yang di Swiss? Anaknya Dono ya? Udah selesai lu masalahnya lu. Bermasalah sama Iya. Enggak, dia tuh nyari masalah sendiri tau nggak? Robert Davis Caniago. Iya. Makanya. Dan orang-orang nggak ngerti itu siapa gitu maksudnya. Parah itu. Iya. Padahal aku aja tahu itu loh. Iya, makanya. Nah, itu kan kalau nggak ngerti kan bisa nyari dulu baru marah gitu loh. Iya. Kenapa tersinggung dulu sih? Tapi bentar, aku relate sih sama orang yang nggak paham. Kita dulu tahu karena film Kita nonton. Warkop DKI itu diputar Satu-satunya. berulang-ulang Iya, di TV itu selalu Apalagi ada. tiap lebaran. Lebaran. Lebaran, Iya. tiap liburan ada Warkop DKI, segala judul ada keluar Iya. tuh. Jadi yang kayak gitu referensi ada. Emang anak-anak zaman sekarang masih nonton Warkop DKI? Enggak. Ya? Cuma kan Iya. mereka harusnya anak-anak zaman sekarang tahu kalau di kehidupan mereka tuh ada yang namanya search engine kan. Iya, betul. Lebih mudah kan ya. Iya. Jadi mereka lihat nama siapa nih? Coba Iya. cari dulu harusnya. Dan itu menurutku adalah mental yang perlu diubah, yang nggak berkaitan dengan agama sih. Walaupun kita bahasnya di Ramadan ya, tentu saja kita fokus pada orang-orang Muslim. Iya. Tapi ini mental menurutku yang sebenarnya harus diubah sih. Mental sumbu pendek. Iya. Orang tuh pengen komen dulu, misu dulu, nanti baru klarifikasi. Nanti baru gitu. klarifikasi. Biasaannya. Benar. Nggak diisi dulu kepalanya tapi dikeluarin. Iya, benar. Sama apa-apa dikotak-kotakan kan. Kayak betul. ini agama sains. Ya, Lu kalau nggak boleh bareng. Bener, kalau lu udah bahas agama udah jangan sok-sokan bahas sains deh. Nah, itu. Kalau lu udah sains sudah jangan bahas agama gitu. Itu. Padahal- Karena itulah kenapa kita ngundangnya Rizko. Nah, Karena dia kan aktif di agama dan sains. Iya, kan. walaupun agamanya kacau sih. Sainsnya juga. Sainsnya Juga kacau. Masih ada waktu ganti tamu. bisa ganti. Iya. Padahal menurutku sains dan agama itu berlandaskan pola pikir yang sama. Iya. Critical thinking. Benar. Nah, jadi itu yang sebenarnya harus kita promote kepada orang. Kalau orang berpikir kritis, dia nggak akan sembarangan ngomong. Dia akan lihat dulu kemudian sebelumnya dan lihat sesudahnya apa. Itu sih sebenarnya. Kan sekarang kritikal doang ya, thinkingnya kayak hilang nih. Thinkingnya lu mas kritik doang. Jadi kritik doang, nggak ngasih saran juga. Kritik dan saran. Betul. Iya. Betul. Jadi kita mau bahas apa hari ini? Nah, sebenarnya kita tuh mau bahas, kan dulu kan Muslim tuh sempat menguasai sains. Iya. Benar. Dan banyak penemuan-penemuan mereka, warisan-warisan mereka yang sebenarnya kepake sama ilmu-ilmu sains sekarang Iya. kan. Benar. Saya tuh sebenarnya mau bahas itu apa-apa aja sih yang Oke. mungkin miss di orang-orang Kepala kita orang. yang kita nggak tahu kalau ini ternyata yang penemu Muslim nih atau Iya. saintis Muslim yang taunya. Tapi sebelum itu kita disclaimer dulu ya, karena Iya. kita khawatir orang-orang bakal nanti nganggap kita tukang klaim. Iya. Karena lu tahu kan, Iya. orang Muslim kan kadang-kadang overclaim. Iya. Overclaim Bukan jadinya. ya? Wong Fei Hong tuh Muslim. Ya kan? Iron Man tuh sebenarnya Imran gitu. Ya kan? Lu inget gak dulu Gajah Mada? Gajah Gajah Mada. Iya, iya kan? Ahmadnya. Jadi kita tuh kayak apa ya? Kita tuh sekarang dikenal sebagai orang overclaim. nggak sih? Overclaim. Tapi Itu walaupun Borobudur Prambanan aja kan Nabi Sulaiman tuh. nah, Waduh, Itu iya bikin bener tuh. lagi. walaupun kita benar ya, kita memang kadang-kadang overclaim, tapi di satu sisi yang lain kita juga di apa ya, semacam kayak direndahkan ataupun juga di semacam kayak di nerf sama Di-nerf, peradaban bener. barat gitu kan ya. Nah, maka kita perlu disclaimer dulu pada orang-orang bahwasanya gini ya. Kita nggak memandang bahwasanya semua sains itu ditemukan oleh Islam. Benar. Kita tahu bahwasanya sains ini setua peradaban. Ya. Bener. Gitu kan ya. Artinya contoh misalnya ya, apakah kemudian kita ketika kita membahas ini nanti kita menafikan pengaruh orang-orang Yunani Barat? Tentu saja tidak. Enggak, bahkan aku punya datanya nanti. Iya. Apa yang membuat peradaban Muslim itu unggul dibandingkan peradaban Eropa dulu? Karena peradaban Muslim itu preserve.
Betul. Mereka mempertahankan budaya-budaya saintifik dari peradaban-peradaban sebelumnya. Nah, di mana peradaban Eropa waktu itu anti sains banget. Betul. Gitu. Berarti kita tidak menafikan adanya Yunani. Oh, India dan lain-lain. Bahkan India juga gua tidak nafikan walaupun gua orang Cina loh. Peradaban Hindustan tuh saintifik banget loh dari dulu. Iya. Dan baru di episode ini nanti kita akan endorse peradaban Hindustan. Iya, benar. Iya, lanjut. Itu disclaimer-nya kita ya. Dan disclaimer pribadi, aku sendiri bukan saintis. Ya, apalagi aku ya. Iya. Saya. Tapi aku tuh orang yang entusias banget sama sains dari dulu. Bahkan teman-teman yuk ngaji aja kaget ketika aku bukan gimana ya, wawasan sainsnya itu di atas rata-rata karena memang hobiku tuh sampai sekarang pun kalau ada waktu lenggang nontonnya dokumenter-dokumenter sains gitu ya. Nah, di satu titik dalam hidupku aku hijrah dan ngaji. Nah, aku tuh bisa menjembatani sudut pandang sains dengan sudut pandang orang-orang ngaji yang beragama yang di zaman sekarang tuh terkadang orang-orang ngaji tuh paling anti sains, paling getol sains. Dan di situ aku ngerasa prihatin dan bingung, kok bisa sih orang-orang ngaji di mana Islam ini sangat membuka ruang untuk ilmu pengetahuan, tapi kok seolah-olah nggak berpikir secara saintifik di zaman modern. Padahal di zaman dulu orang-orang di mana mereka saintis pasti juga orang-orang yang paham agama gitu loh. Betul. Makanya karena tadi asasnya sama. Iya, asasnya sama. Tapi entah kenapa di zaman sekarang seolah-olah sains dan agama tuh nggak bisa bersatu. Sebelum aku ada pembahasan, aku ada eksperimen sains yang pengen aku uji coba ini kalian. Saya sudah siapkan ada kelinci percobaan. Aduh, jangan dong. Kita skip aja, langsung ngobrol aja. Kemarin sih kelinci nih. Kemarin kan yuk ngaji rapat. Iya. Hari ini syuting. Nah, kemarin itu di waktu yang singkat itu aku berusaha nyari apa ya eksperimen yang bisa dilakukan. Kelilinglah aku. Nyari uranium, plutonium, nggak dapet ya. Lu belum ngubungin temennya dia? Ada gunung uranium. Oh, yang mau menyelamatkan umat manusia, cukup membiayai umat manusia. Iya, lu udah ngubungin belum temen lu? Saya sih aslinya lawyer. Gini saya vokalis. Bentar lagi naik meja nih dia. Bentar lagi naik meja dia. Cuma nggak dapet. Nggak dapet. Maksudnya lu ke gunungnya beliau, banyak tuh di gunungnya beliau tuh. Akhirnya aku mempersiapkan sebuah alat untuk eksperimen yang begitu luar biasa lah. Ini. Jauh banget uranium sama kantong plastik kantong plastik. Ada label halal memastikan. Nggak ada, ini kantong plastik bekas, cuma ini bungkus-bungkusnya. Nggak usah di-scan ini barcode-nya. Oke. Aku menantang Anda. Menantang. Butuh berapa kali tiupan Anda bisa memenuhi ini dengan udara? Harus tiup banget. Ya harus. Ini coba aja. Kalau sudah 5 kali nggak penuh ya udah. Coba. Bisa ini mah 5 kali nggak mungkin. Coba. Kita cek kapasitas paru-paru Ustadz Felix yang katanya udah sering nge-gym itu loh. Oke. Coba. Berapa kali tiupan? 10. Coba. Ustadz, kalau saya asma awas, nih. Awas ngop. 10. Udah. Coba dulu bentar, pegang bener ya. Sorry, ini ada lubang aku tutup pakai plastik bekas. Coba. Ya. Apa nih? Ada lengket. Iya, plastik. Oh, sorry, kita benerin dulu plastik ininya. ini mainin gua nih. Emang ada dendam kalau ini kayaknya. 5 ya? Ya. Hampir bener, Tak. 7. 8. 9. Harus cepet biar ini tuh. Nah, segini ya. Ya. Hebat itu. Coba lu. Dia pasti 3 nih, nggak mau banyak-banyak dia. Sebenarnya ini plastiknya nggak cocok, tapi karena nggak dapat ini udah pasti udah bisa nih. Itu udah mengandung bakteri. Udah nggak apa-apa. Tapi bakteri itu kasturi. Hawa Ustadz. Hawa Ustadz banget ya. Tapi kan pas kita tiup balik lagi ya. Bukan masalah balik lagi. Makanya langsung saya tiup nih, Tat. Bukan masalah balik laginya sebenarnya. Ayo. Antum tadi udah hampir bener. Udah nggak ada ngaruh. Eksperimen macam apa nih? Iya, eksperimen apa? Pantes aja kita tuh dibilang anti sains. Gara-gara orang kayak gini nih. Ini bahkan kalau dia panjangnya 2 meter, 3 meter, aku nggak dapat plastiknya kemarin. Bisa dipenuhi dengan sekali tiupan sebenarnya. Kok bisa? Oh, berarti benar aku tadi dong. Hampir benar. Masalahnya si Koi dia naruh mukanya di sini. Gitu ya. Jadi udara yang keluar benar-benar dari paru-parunya. Oh, harusnya tekanan. Antum harusnya dari jauh kayak Ustadz Felix tadi. Semakin jauh, semakin cepat dia penuh. Iya. Karena kita masukin di sini velocity ya. Hampir penuh dalam sekali tiupan gitu ya.
Karena ini yang disebut dengan Bernoulli Principle, gitu ya. Tekanan. Jadi udara yang menekan di sini kan tekanannya tinggi, menjadikan akan menarik udara-udara yang nggak punya tekanan di sini, masuk ke dalam, ketarik ke dalam. Makanya ketika gue dari muka malah seperti tidak ada efek. Nggak ada efeknya. Mau lebih cepat lagi digini nih. Iya, benar diputerin. Kalau ditiup, sebenarnya kalau ditiup pun bisa dalam sekali tiupan penuh gitu ya. Karena adanya Bernoulli Principle ini yang sebenarnya efek dari tekanan tinggi ke tekanan rendah itu dipengaruhi oleh speed. Benar, velocity, benar. Dan juga yang inilah membuat cara kerja pesawat terbang itu bisa. Nah, kalau lihat gini, sebenarnya ini apa? Ini juga menandakan tentang masalah kayak ini. Kenapa kemacetan terjadi? Oh, benar. Karena ada bottleneck kan? di sini. Di sini. Karena kalau terjadi bottleneck, berarti kecepatannya harusnya meningkat. Benar. Ya kan? Kalau misalnya fluid kan ya. Makanya kalau kita pas lagi nyiram tanaman tuh, mau lebih jauh ya diginiin. Iya. Benar. Itu juga berpengaruh di reproduksi, lu tau nggak? Waduh, gimana ya? Gini maksudnya apa sih? Parah nih. Enggak, tapi ini benar loh. Ini aku pernah baca efek Bernoulli ini terjadi, mohon maaf ya, ketika reproduksi. Kalau nggak terjadi hukum ini, nggak nyampe tuh, mohon maaf ya, sperma ke dalam itu. Nggak didorong ya, nggak ditekan. Bukan, itulah pentingnya kenapa lu harus mohon maaf ya, tegang dulu baru kemudian. Ya itu maksudnya. Jadi ada yang banyak aplikasinya, bahkan cara kerja mesin jet aja kan adalah udara masuk, dikompres, dimampetkan, terus dipanaskan, pas keluar itu dia ngasih tekanan, pressure. Tapi tahu nggak yang bikin pesawat terbang tuh apa? Naik. Yang bikin pesawat itu bisa terbang tuh apa? Tekanannya di bawah itu harus lebih rendah daripada di atas. Bener, yang bikin pesawat terbang tuh bukan jetnya. Semakin besar mesin jetnya, misal pun mobil antum dipasangin mesin jet itu tidak akan membuat terbang. Karena dia cuma thrusting. Yang membuat terbang itu adalah bentuk sayapnya. Ini Bernoulli Principle nih. Tekanan udara. Lebih tinggi bawah. Bener. Jadi ini kan udara tinggi, pas nyampe ke sini bentuk sayapnya ini akan membuat low pressure ini mengangkat lift. Jadi yang bikin pesawat itu bisa terbang karena bentuk sayapnya yang, singkat ceritanya ya, kita simple aja karena ada Bernoulli Principle ini. Sayangnya sesimpel ini aja gitu ya, masih banyak orang nggak paham. Baru beberapa hari yang lalu aku ngeliat konten di TikTok sama Instagram, ada orang-orang muslim meragukan pesawat terbang. Katanya mustahil pesawat terbang itu bisa terbang kecuali ada kerjasama manusia dengan jin. Mana mungkin pesawat 70 ton bisa terbang. Jadi ada kontennya nih, pesawat bisa terbang karena di bawahnya ada jin. Serius. Boleh misu nggak nih ya? Nah makanya sampai di konten pesawat terbang itu sebenarnya dibantu jin. Logika aja, mana mungkin besi seberat 70 ton bisa terbang dan melayang ke udara. Inilah kenapa perlunya. Komen-komennya ada besi seberat 50 ton bisa melayang di udara. Itu tuh ilmuwan pakai ilmu hitam. Nah ini yang aku tuh rasa-rasa gimana kok semakin maju peradaban kita dengan teknologi internet dan lain-lain, masih banyak juga orang yang semakin jauh dengan... Bukan kok, ini masalahnya ketika dia sekolah main QQ. Waduh, wah, mainnya jauh banget. Ya. Zaman dulu banget lagi QQ. Kayak sekarang udah nggak ada deh anak sekolah main QQ. Oh, Mobile Legend. Iya, itu ya. Nah gitu. Artinya gini ya, kalau mau prinsip yang lain ya, dulu aku punya Tamiya. Ya. Tamiya itu problemnya kan melayang mulu tuh. Iya, benar. Semakin cepat semakin melayang. Ternyata kasusnya itu juga. Karena ada lift. Karena ada lifting. Berarti harus dibalik. Gitu kan ya. Gimana caranya dia nekannya ke bawah, bukan nekannya ke atas. Ya, itulah gunanya spoiler di mobil. Mobil balap itu kan belakangnya ada sayap. Bukannya awalnya depannya dulu. Iya, biasa depannya kan bentuknya begitu. Kenapa di mobil balap itu ada spoiler sayap belakangnya? Biar keren semakin cepat. Benar sih, keren sih. Iya benar sih. Angkot aja biasa pakai spoiler tuh ya. Iya. Karena kalau semakin cepat gitu ya, udaranya itu menekan ban di belakang itu. Jadi dia traksinya semakin kuat tuh, karet bannya itu neken ke bawah. Jadi depannya neken, belakangnya neken. Bener, nggak lifting. Betul. Gitu. Berarti kalau lu kehidupan lu mau tekanannya tinggi, iya, semakin kencang harus siap dengan tekanan tinggi. Tinggi. Gitu maksudnya. Itu. Nah, itu yang aku rada-rada sedih. Padahal di zaman dulu kita ngelihat ya, ada ilmuwan-ilmuan muslim itu ya. Mereka tuh kayak Maryam al-Astrolabi. Ini seorang wanita yang... Kira aku Mama Dede nih. Enggak, beda Tan. Mentang-mentang sama-sama pakai jilbab, enggak semua jilbab itu Mama Dede. Ini sebelah sini ada Cing Abdel nih. Di sini ya, ya di luar frame nih, gue ambil. Yang apa ya, mempelajari astrolab. Iya, tentang perbintangan dan lain-lain sampai dia bisa apa ya, itu membuat, ya barangnya tuh. Ya, membuat sebuah alat yang nanti dipakai sebagai alat untuk navigasi. Ini kan bukan orang yang
sembarangan gitu, pasti punya pengetahuan alam yang lain gitu ya. Ada Ibnu Al-Haytham, Ibn Al-Haythami dengan mirip lu kalau dipasangin jenggot lu. Iya, mirip semua orang tak pakai jenggot, pakai sorban, antum aja bisa gitu ya. Dia bikin teori tentang optik itu di penjara menarik. Al-Manazir. Iya. Ketika lagi di penjara karena dia waktu itu dapat hukuman dari pemerintah gitu ya. Di penjara itu sangat produktif nulis buku ini tentang optik coba. Jadi orang-orang muslim sangat itu cerdas-cerdas. Yang paling sedih coba Abbas bin Firnas yang sudah melakukan percobaan terbang 1000 tahun sebelum Wright bersaudara. Coba kalau dia terbang, terus dilihat sama orang yang bilang tadi pesawat ada jinnya. Wah, itu ini jinnya ini. Ini pakai jin lah. Di pesawat di bawah saya. Pakai jin. Dan itu kan Leonardo da Vinci itu ya. Iya. Alatnya Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ya. Itu pun telat. Leonardo 1400-an dia lahir kan. Abbas bin Firnas beberapa ratus tahun sebelumnya. Coba kasihan banget Abbas bin Firnas terfitnah pakai ilmu hitam dan kalau burung bisa terbang karena apa tuh? Ya jin. Jin itu enggak ada. Terus sayapnya digitu sama jin tuh. Kanan kiri. Lah saya duduk di sini bawahnya jin ini. Iya benar. Jin, benar jin gitu ya. Makanya rada-rada gimana aku ngeliat peradaban di zaman sekarang tuh sangat jauh banget dengan saintifik, apalagi yang paling prihatinnya gitu, yang bikin paling prihatin itu orang-orangnya itu bawa dalil Islam. Agama. Khususnya Islam. Aku kalau agama lain sih maksudnya bukan ranah kita ya, tapi karena kita sebagai seorang muslim, dia akan bantah penemuan sains modern ini bawa dalil Quran. Dimana kalau kita nggak sepakat sama dia, seolah-olah kita ngebantah Al-Quran tadi. Itu yang paling aku tuh sampai sekarang gimana ya ngebantah itu kayak yang pernah gue omongin sama Ustadz Felix kemarin. Orang sekarang tuh menjadikan fungsi Quran sebagai ensiklopedia. Bener lagi. Iya kan, jadi kayak ini nggak ada di Quran, berarti ini salah. Ini berarti ini lu kafir lu jadi gitu. Karena lu percaya sains jadi gitu. Bener. Di downgrade sekarang fungsi Quran. Padahal itu jadi kayak ngecilin apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang muslim zaman dulu nggak sih? Bener. Makanya gimana ya ngelihat. Tapi kebayang nggak perasaan ini saintis muslim ini nih. Mereka kan wah kita di tahun ini sudah menemukan ini. Pasti di masa depan muslim akan sangat maju. Dia kok mikirnya mungkin udah gitu ya. Taunya dibilang jin. Taunya tuh sekarang malah dibilang jin. Aduh, sama generasi yang sekarang sedih banget pasti. Tahu gini gua nggak usah terbang lah gitu, berenang aja. Berenang dikira duyung nanti ya. Serba salah dah. Nah gitu. Nah menariknya orang-orang muslim ini kan hidup di zaman disebut dengan golden age-nya of Islam gitu ya. Di saat yang bersamaan Eropa itu di tahun 1200-an itu kan masih dark age banget ya, dark age-nya tuh parah banget. Di mana mereka itu untuk sanitasi aja sampai nggak beres masalah sanitasi. Sampai di zaman dark age dulu, Eropa tuh sampai punya pekerjaan, ada orang-orang yang dapat pekerjaan namanya gong farmer. Kerjaannya koleksi kolektor orang di depan rumah. Jadi untuk kerjanya bawa gerobak keliling ke rumah-rumah ngambilin karena mereka tuh sistem sanitasinya aja nggak beres. Dan ini nih masih ada ini usia pekerjaannya jaraknya tuh jauh loh. Di masuk era modern tuh masih ada yang masih ada. Di Inggris masih ada. Iya, di Inggris tuh sempat masih ada. India masih ada. Di tahun 1900-an di Inggris itu masih banyak orang di pinggir jalan. Di saat peradaban Islam itu sudah pakai sabun, gitu ya, sudah pakai sabun, parfum, gitu ya, parfum dan lain-lain. Jadi peradabannya itu bener-bener ketimplang, kayak bener-bener kebalik. Kalau sekarang orang ngelihat peradaban Barat itu kayak modern banget dan peradaban Muslim itu rendah banget, di zaman itu orang tuh ngelihat peradaban Muslim itu tinggi banget dan peradaban Eropa saat itu rendah banget. Nah di sini aku nemuin artikel gitu ya dari Washington Post. Mereka bilang di zaman kegelapan itu banyak Eropa tuh yang percaya dengan bumi datar dan lain-lain. Itu kan kepercayaan bumi orang Eropa bukan orang Muslim gitu ya. Sedangkan orang-orang Islam sebentar, jangan-jangan di sini banyak keturunan orang Eropa. Jangan-jangan. Apa itu cara untuk mengubah gen kita jadi gen-gen Eropa ya? Dengan percaya jadi bumi orang-orang datar. itu pengen hidup seperti orang Eropa, dimulai dengan pemikiran. Iya benar. Bagus itu. Itu teorinya. Emang seingat gue orang-orang itu kalau di rumah kalau habis berak diserang. Lu diserang orang bumi datar lu rame nih komen. Rame nih komen. Maksud ada orang bumi datar berak sembarangan. Ya kan pengen Eropa banget katanya. Padahal kakaknya di Eropa loh. Iya. Tapi enggak, fokusnya tuh ke artikel ini. Ada satu paragraf di artikel ini yang menarik menurutku karena dia bilang, tapi di saat itu negeri-negeri Muslim gitu ya, mereka tuh tahu yang lebih baik dan preserve the Greek learning. Mereka menjaga
ilmu peradaban Yunani. Peradaban Yunani. Dari Yunani. Nah, tahu nggak? Yang menarik tuh apa? Islam muncul tidak menghalangi penemuan-penemuan, mau itu orang kafir, mau itu orang Yunani, kalau itu ranahnya adalah sains dan itu bermanfaat dalam hidup, itu diperbolehkan dalam Islam, gitu loh. Iya. Jadi menariknya seperti itu. Bukankah Umar bin Khattab mempelajari banyak teknologi manjanik dari Persia, administrasi, cara administrasi keuangan itu dari Persia dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini peradaban Islam di saat itu ngelihat kalau ada peradaban lain yang lebih canggih dalam pembuatan kapal, diambil ilmunya. Dalam pembuatan manjanik atau katapult atau mangonel dan lain-lain diambil ilmunya gitu ya. Nah, di sini kita harus akui bahwa peradaban Barat itu dalam urusan dunia nih, teknologi ini kita lihat HP ini semua buatan Barat nih. Kalau memang itu ini dibantu jin ini. Dia kalau mau googling sebenarnya jin yang bantu job langsung. Ketika kita nanya ke Google itu sama dengan nanya dukun. Karena jin kan usianya kan lebih lama dari kita kan, mereka tahu semua. AI itu jangan-jangan jin ya? AI jin. Kan sudah dibahas kemarin. Belum tahu aku. Lu udah dibahas. AI itu jin. AI jin. Anak Ifrit AI ya. Anak Ifrit. AI itu anak iblis. Luar biasa. Itu bapaknya Nvidia loh yang bikin, kesian banget ya. Nvidia itu adalah Devil, Nvidia. Nvidia. Harusnya gue bikin channel konspirasi aja deh, jago banget nih gue gini-ginian nih. Bikin gini cepet banget nih gue nih. Gue ada kelasnya kok. Sabar nanti. Jadi itu cara berpikir yang kurang tepat. Nah, itu menurutku yang sangat aneh. Kenapa di zaman sekarang apapun yang datang dari Barat, padahal itu nggak ada urusannya sama akidah, benar-benar kita tolak hanya karena mereka dari Barat. Sedangkan orang-orang Muslim zaman dulu aja tahu loh urusan yang mana memang kita tuh prinsip nggak bisa dirubah dalam urusan keimanan misal. Tapi kalau dalam urusan sains dan itu memang berguna dalam kehidupan, dipakai nggak ada masalah. Dan tidak dihapus misalnya asal dari Greek awalnya, tidak langsung enggak ini Muslim yang nemu, nggak diaku-aku. Tidak diaku-aku. Dan itu kan terbukti juga di negara kita. Sebelum Wali Songo itu datang mendakwahkan Islam, sudah ada peradabannya Hindu-Buddha, sampai sekarang itu Borobudur itu nggak dijadiin masjid. Maksudnya nggak diaku-aku. Ini susah bro kalau jadi masjid. Malah diaku-akunya sekarang kan. Jadi Nabi Sulaiman. Softnya susah bro kalau. Iya benar ya. Imamnya susah di mana? Iya betul. Tapi intinya kan seperti itu, Ustaz. Ada yang bilang malah Baitul Maqdis ada di ini katanya di Klaten. Iya, kasian banget Israel. Aku bilang, lu bilang ke Israel sana. Tanah terjanjinya di Bandung. Kalian salah selama ini. Baitul Maqdis ada di sini. Ada di Klaten. Buktinya apa? Makam Hitler ya kan di Garut. Masih satu pulau. Jago banget nih gue bikin gini nih. Gila. Iya, jadi emang bener tuh di Klaten tuh dekat sama makam Hitler. Serius gue bilang ini di antara seluruh teori konspirasi, ini nih yang paling konspirasi nih. Dan sekalinya yang begitu tuh rame, Tat. Bener, tapi sekali kita bisa ngasih tahu, ini secara keilmuan gini nih, ini udah ada teorinya, udah ada penelitian. Orang malah sepi, malah nggak mau denger, atau sekalinya muncul ngebantah. Nah, itu dia tuh. Heran gue tuh. Jadi Baitul Maqdis bukan ada di sono ya kan, tapi di sini. Itu keren tuh, bagus. Selama ini ngapain kita? Aneh banget. Nah, terus ya di zaman dulu kan Islam itu sangat berjalan tuh, beriringan, di mana agama dan sains itu berjalan beriringan. Bahkan banyak ditemukan di mana saintis-saintis tadi mereka tuh juga ulama. Iya, gitu. Betul. Mereka nulis kitab fikih, mereka juga nulis kitab sains. Benar-benar gitu ya. Nah, di waktu yang bersamaan Eropa tuh mempersekusi siapapun yang meneliti sains. Benar. Lu pernah dengar ini enggak kisah-kisah para witch yang dibakar? Oh, tentu Tat. Ini disebut dengan sudah disiapkan. Jadi bahkan tabib-tabib bahasanya tuh zaman itu dokter-dokter di Eropa yang perempuan segala macam dianggapnya penyihir. Tanpa hukuman pengadilan, langsung dibakar hidup-hidup. Tapi kalau penyihir itu witch itu khusus bagi perempuan. Bener. Kalau bagi laki-laki dia hukumannya beda. Kalau perempuan dibakar. Laki-laki disebutnya sebagai heretics saja. Heretics. Orang yang menentang agama, karena agama mereka tuh benar-benar ngatur semuanya sampai urusan kalau lu percaya bumi itu bulat gitu ya. Kata kami sebagai inkuisisi bumi itu datar. Kalau kamu bilang bumi bulat, kamu
heretics. Maka ada kayak ilmuwan-ilmuwan yang kita kenal, Galileo Galilei, Nicholas Copernicus, itu kan dipersekusi, bahkan ada yang sampai dihukum mati. Ada animenya loh. Ada anime baru anime tentang science di mana dia itu menentang ini kan gereja. Gua kemarin lihat si Eno Bening review anime itu, gua lupa judulnya. Iya, ada animenya sekarang. Jadi menarik ya. Dan status quo saat itu membuat hukuman-hukuman yang sangat mengerikan. Nah, hukuman-hukuman bagi warga-warganya yang heretik tadi, dari tarik-menarik, terapi bed itu, terus kambing guling, ada yang Frozen Bull dimasukin di sini. Ini paling parah ya. Paling parah hukuman mati paling menyakitkan katanya. Bener. Dimasukin ke kuningan berbentuk kerbau, terus dibakar hidup-hidup. Nanti orangnya teriak-teriak, teriakannya keluar dari sini kayak suaranya suara kerbau jadi. Iya, jadi kayak hiburan. Jadi hiburan. Dan ini harusnya koruptor nggak sih kasih gini? Kerbaunya beda tadi. Jadi partai. Ini apa nih? Sulit kan. Nah, ini hukuman-hukuman Iron Maiden dan lain-lain. Itu kursi gaming. Kursi gaming GG. Iya. Lu kalau lihat yang coba deh Iron Maiden ini inget ada karakter di Shaman King, Iron Maiden Jane. Jadi dia tuh bertambah kuatnya menyucikan dirinya dengan cara masuk ke sini, dia menyakiti diri, akan menyiksa diri di sini. Jadi tiap dia muncul tuh semakin kuat. Kekuatan dia tuh jadi semakin kuat. Kayak saya. Harusnya dia akupuntur aja, nggak usah masuk sini. Iya, panggil terapis akupuntur sehat dia kan, bener itu. Cuma paling berasa ini nih gue nih. Gilu ya. Ya. Dan masih banyak lagi coba. Ini sisa-sisaannya. Yang pengen aku sampaikan di saat itu bener-bener dikunci. Kenapa dikunci? Dikunci. Coba betapa pedihnya antum. Ini nggak menyakitkan ini. Nggak, yang sebelah sini dikunci. Oh, yang ini. Kenapa? Nah, si Iron Maiden Jane itu juga pakai ini, Tat. Kenapa? Ada gemboknya. Tahu nggak itu penderitaan menderita banget. Kita sekarang bulan Ramadan. Kencing. Iya, kita bulan Ramadan. Nggak boleh makan minum. Coba kalau bulan puasa itu dilarang boker, Tat. Menderita. Enggak sih, tapi ini dikunci ini supaya nggak bisa berzina. Mungkin para pezina. Bener. Iya, dikunci. Bener. Bagus tuh. Gitu ya. Nah, di saat yang bersamaan, akhirnya orang-orang itu kan bangkit di Eropa tuh. Mereka akhirnya memberontak, terjadi revolusi Perancis dan lain-lain gitu ya. Singkat cerita, di titik itulah ketika terjadi revolusi Perancis ini, para cendekiawan dengan pemimpin-pemimpin status quo itu akhirnya mengambil titik tengah. Ya sudah, urusan negara biar negara, urusan kehidupan dunia biar serahkan kepada ahlinya. Muncullah sekulerisme. Agama kasih agama, dunia kasih dunia. Bener. Dipisah. Mulai saat itu orang-orang kan dulu kan yang menguasai status quo-nya ini orang-orang gerejawan, orang-orang agama. Cendekiawannya bilang, kalau kamu mau bahas agama, ya bahas agama aja. Urusan dunia, kami ahlinya. Sudah serahkan aja sama kami, biar kami meneliti, biar kami berpikir mana yang terbaik. Akhirnya mulai mikir tentang kehidupan sosialnya yang terbaik gimana, tanpa bobo agama, ekonominya gimana, termasuk dalam ranah sains. Semenjak dipisah ini, barulah ilmuwan-ilmuwan Eropa tadi itu bangkit. Di mana mereka tuh udah nggak dipersekusi lagi, maksudnya punya kebebasan. Muncullah ilmuwan-ilmuwan hebat ketika revolusi Prancis, contoh ya Isaac Newton muncul gitu ya. Nah, kemajuan Eropa ini memisahkan agama dengan kehidupan karena memang agamanya dulu sangat mengekang ilmuwan. Entah kenapa ditiru oleh peradaban Muslim yang padahal dari awal agamanya tidak tidak mengekang ilmuwan, bahkan ilmuwan sangat disupport. Di Baghdad sampai ada Baitul Hikmah, siapa ilmuwan akan diberikan hadiah sebesar buku yang dia tulis, misal gitu ya. Nah, peradaban Islam mulai tertanam sekuler juga, di mana agama mah urus agama aja, saintis mah bayar saintis aja. Bukankah itu yang antum di komen-komen seperti itu? Betul. Seperti itu. Itu cikal bakalnya itu dari beberapa tahun yang lalu. Sebenarnya ini sih, kalau kita ngeliatan di Eropa jadi sekuler kan masuk akal ya, karena dulu mereka emang dipersekusi oleh agama kan. Bener. Kan di Muslim kan diajarkan selalu, ayo kita beriringan. Tiba-tiba ikut misahin gitu, kocak juga ya. Padahal lu nggak ada alasan kuatnya jadinya. Bener. Nah, tapi karena mereka ngelihat mungkin Eropa waktu itu bangkit. Iya. Jadi dilihatnya cuma itunya aja. Padahal di belakangnya kan banyak alasan-alasan ininya. Dan kita juga waktu itu juga hancur sih sebenarnya. Sehingga mungkin kita kenapa kita sekarang hancur ya? Padahal itu gara-gara mereka justru ninggalin agama. Nah, ngeliat sana kayaknya lebih bagus tinggal agama, bener deh. Udah kita ambil, makin hancur. Bener.
Jadi yang harus benar-benar penonton semua pahami bahwa agama Islam itu dari awal itu tidak mengekang ilmu pengetahuan. Tapi memberikan ruang. Memberikan ruang gitu. Bahkan nge-boosting kan. Menurutku bukan cuma memberikan ruang, Islam itu bahkan nge-boosting, mengencourage umatnya itu ayo jadi cerdas. Makanya aku sepakat banget dan statement Ustadz tuh bilang bahwa Islam itu sangat diuntungkan sama orang-orang yang punya critical thinking misal gitu ya. Islam itu adalah agama privilege-nya orang-orang yang harusnya pinter gitu ya. Bukan jadi alasan atau jadi landasan bagi orang-orang yang memang bodoh terus pakai agama untuk mendukung kebodohannya misal gitu ya. Yang tadi ya, gimana 40 ton bisa terbang? Iya, misal gitu ya. Terus karena akalnya nggak nyampe dia nyari dalil untuk mendukung kebodohannya. Dan kita sama-sama tahu ayat Al-Quran, misal dalil-dalil dalam agama kita, itu kan sudah ultimate. Kita nggak bisa ngebantah. Ya gimana ngebantahnya? Kayak tadi aku bingung kan, kita ngebantah dia bawa dalil, seolah-olah kita ngebantah Al-Quran tadi. Dan dia langsung bisa balikin. Oh berarti kamu nggak percaya Al-Quran, kamu nggak percaya tuh, berarti kamu kafir tuh. Terus gimana diskusinya tuh sangat tidak ilmiah. Makanya mending fokusnya mencerdaskan mereka daripada ngebantahin mereka, gitu ya. Nah, dan aku pun nggak bisa nyalahin di zaman sekarang ini sains tuh sudah begitu advance bro. Kita tuh kalau udah ngikutin sains ya, pembahasan ilmuwan tuh sudah sampai kuantum. Sudah string teori yang bener-bener kadang nggak masuk akal sampai tentang multiverse segala macam itu secara saintifik itu dibahas. Yang kalau orang tuh bilang wah ini mah sudah ngarang mas segala macam, padahal memang ada unsur-unsur hyperbolanya. Contoh kayak Marvel bahas kuantum udah kayak aneh banget kan. Udah ada dunia sendiri lagi. Ya padahal ilmuwan juga sampai segitunya juga sih. Bahas dimensi higher dimension dan lain-lain gitu ya. Tesseract dan lain-lain itu tuh nggak seperti itu juga sih. Secara matematika tuh nggak selebay-lebay itu. Yang membuat orang sekarang nggak bisa relate sama sains itu adalah marketingnya sains yang berlebihan. Contohnya aja nih, aku pernah ngelihat ada sebuah koran misal itu ya. Nih, scientists prove existence of God particle. Ilmuwan akhirnya menemukan partikel Tuhan. Padahal ini tuh tentang tahu nggak sih ada kayak pengisi? Bukan, ada teknologi yang di Eropa itu mereka tuh yang partikel accelerator itu loh. Jadi ada sebuah alat yang untuk menembakkan partikel satu atom gitu ya, ditembakin kenceng banget gitu ya, Tat. Nih. Di Swiss kalau nggak salah tempatnya ya. Jadi alatnya itu untuk nabrakin partikel. Jadi dia mau mensimulasi apa yang terjadi di Big Bang. Kira-kira kalau partikel ditembakkan mendekati kecepatan cahaya karena nggak bisa secepat cahaya gitu kecuali foton. Nah, secepat mungkin ditabrakin apa yang terjadi sebenarnya. Nah, di situ mereka tuh pengen ngelihat reaksi awal dulu alam semesta terjadi itu seperti apa gitu ya. Nah, cuma mereka bahasa marketingnya supaya menarik dan selalu biasa kita sebut aja kayaknya ini deh dia tetap butuh bait ya, saintis pun tetap butuh bait. Ketika alam ini tercipta karena adanya God dan lain-lain, karena memang sains itu harus, sains modern ini kan bisa berjalan karena ada dukungan investor dan investor itu butuh balik modal dong. Feedback. Dan balik modal itu biasanya butuh viral, butuh segala macam, makanya selalu bikin clickbait. Dan ini pun dibahas oleh saintis-saintis sendiri. Silakan nanti cek di internet ya. Sampai false advertisement dalam science itu adalah the problem with science communication. Mereka sadar. Mereka sadar. Kenapa orang sekarang banyak yang antipati sama science? Karena saintis sekarang udah nggak bisa relate lagi sama kehidupan orang umum. Kalau zaman peradaban Islam dulu, ilmuwan itu bikin misal kayak applied ya. Yang bisa diterapkan misal bikin piston karena memang dulu untuk pompa air supaya bisa membantu wudhu segala macam bisa langsung terasa efeknya. Di saat dulu orang harus ngangkut air berkilo-kilometer misal, langsung terasa. Lah sekarang penelitian string teori itu apa kebutuhannya dalam kehidupan kita? Dan apa fungsinya? Kan saintis kan yang sekarang itu paling yang penting O doang. Nah, dalam penerapannya itu banyak hal yang sebenarnya sains itu kalau fokus dalam hal yang lebih penting, sebenarnya orang-orang pasti akan merasakan manfaatnya daripada ngurusin sesuatu yang nalarnya jauh banget. Contoh, bikin teknologi energi terbarukan. Sekarang kan masih gimana bisa masak tanpa gas? Gimana misal kendaraan-kendaraan itu nggak lagi mengeluarkan emisi misal gitu ya. Itu kan kalau fokus ke sana, misal Toyota sama BMW sekarang lagi fokus menciptakan teknologi hidrogen, mobil pakai hidrogen dan lain-lain. Itu kan hidrogen itu dari air, Hidrogen itu kan air dielektrolisis, jadi pisah. H2O-nya pecah, hidrogennya pisah, O-nya pisah, oksigennya monoksida pisah. Nah, hidrogennya ini dipakai. Kalau fokus di sana, orang
akan merasakan manfaatnya gitu ya. Maka saintis-saintis ini kan tentu akan mendapatkan dukungan yang besar. Tapi sekarang ini sains dan realita itu benar-benar jauh. Oh, ini yang disampaikan sama bapak-bapak ini. Bapak, cari aja di channelnya Veritasium salah satu. Misalnya itu salah satu tontonanku juga. Dia bilang kok, problem zaman sekarang itu science communication itu lebih banyak false advertisement-nya demi menarik clickbait. Gitu ya. Jadi penelitian-penelitiannya tuh aneh-aneh, misal segala macam. Orang nggak ngerasain efeknya. Akhirnya ngelihat science ini hanyalah di dunia yang lain. Iya, udah kayak bener-bener udahlah ini nih hanya project-projectan yang untuk menipu kita dan lain-lain. Di luar memang ada konspirasi-konspirasi tipis-tipis gitu ya. Tapi yang pengen aku sampaikan di sini, saintis di luar sana itu adalah cendekiawan-cendekiawan yang bener-bener meneliti aja. Hasil penelitiannya itu memang ada yang applicable, ada yang bisa diterapkan, ada yang memang relate, ada yang memang cocok gitu ya. Nah, agama kita itu fungsinya itu cuma ngefilter kan. Islam itu cuma filter di mana ini penelitiannya bertentangan nih sama keyakinan kita, nggak usah diambil. Oh, ini penelitiannya itu cocok dan bisa membantu kita, membantu ibadah kita, membantu segala macam. Misal kayak pesawat yang dianggap jin tadi, itu yang membantu seluruh orang di dunia ini naik haji dan umroh. Anda bilang orang naik haji dan umroh itu pakai jin. Luar biasa, bersekutu dengan jin. Terus kalau pesawat ada gangguan berarti jinnya lagi istirahat. Jinnya itu udah habis shift gua nih padahal masih di atas ya. Nah, gimana gitu ya. Coba. Tapi itu masalahnya sih kok. Tadi kan lu bilang kan emang sains kan emang ada yang bisa applicable di kehidupan, ada yang cuma nyari doang kan. Nah, karena orang-orang lihat mungkin yang doang, mereka tuh jadi langsung antipati. Langsung disimpulin nih sainsnya emang orang-orang ngaco aja nih, emang orang-orang anti Tuhan. Padahal kan tidak seluruhnya seperti itu juga kan. Sama kayak yang pernah kita bahas. Di sains tuh kan ketika mereka tidak ketemu jawabannya kan selalu dianggapnya kan kalau nggak kebetulan, campur tangan alien segala macam. Padahal kalau kita punya keimanan juga, punya agama. Ini disinilah campur tangan Tuhan yang sampai sekarang belum bisa dijelaskan oleh manusia, gitu kan. Perbedaannya di situ. Jadi memang harus di tengah-tengah sih. Karena di zaman dulu itu kalau ya nggak usah di zaman dulu ya, di zaman sekarang juga orang kalau dia tidak punya jawaban atas segala sesuatu, biasanya dia ngarang. Pasti. Dan biasanya dia ngarang untuk membuat dirinya menjadi lebih baik. Karena memang cara kerja otak itu seperti itu, Jadi otak itu fill the blank. Jadi misal kalian pernah kecil dulu ada titik-titik yang kalau disatuin kita garis-garis jadi gambar, gitu kan? Mainan anak-anak gitu ya. Nah, cara kerja berpikir kita tuh kan titik ini hasilnya ini. Nah, kita akan fill the blank Kalau ini nggak bisa berarti kayaknya karena alien deh. Karena apa? Fill the blank gitu. Dan itu membuat kita better kan? Iya, ngerasa kita lebih. Contoh kayak gini deh. Kita dulu ditanya sama bapak ibu kita, temen lu dapat nilai 9 semua. Lu kok dapat nilai 3? Jawaban kita apa? Kalau nggak kita bilang ya teman kita nyontek sih. Teman kita nyontek. Kita mulai gitu ya. Gurunya ngasih soal yang pilih. Betul. Nah, itu adalah jawaban kita untuk membuat kita better kan. Nah, artinya menurutku ya, yang pertama adalah kalau kamu seorang muslim dan kamu belum dapat jawaban terhadap satu hal, jangan jump to conclusion. Bahwasanya ini adalah karena jin. Ini adalah karena apa konspirasi dan segala. Belajar dulu lah. Setidaknya itu bisa kita lakukan gitu kan ya. Nah, tapi yang kedua, kita juga perlu bilang sama orang-orang di luar sana, ketika misalnya contoh sains juga tidak memberikan jawaban atas semua hal karena memang tidak didesain untuk memberikan jawaban pada semua hal. Maka carilah kemudian jawaban ini di tempat yang bukan sains. Contoh ya misalnya ya, ada orang bilang gini, orang sains dikasih buku Harry Potter, dia nanyakan analisis tuh, ini kertasnya kertas ini, gramasinya sekian, yang dipakai tintanya tinta ini, yang dibuat begini. Tapi terus dia ditanya ini isinya apa? Gua nggak tahu. Dia nggak fokus ke cerita. Iya benar. Tapi komposisi dia ngerti. Tapi kalau misalnya kita tanya lagi, kenapa J.K. Rowling nulis ini? Dia juga nggak akan tahu. Nah, maka tidak bisa juga sains menjawab semua hal. Itu maksudnya. Maka serahkanlah pada kemudian selain sains. Sama seperti selain sains tidak bisa menjelaskan semua hal juga. Maka kemudian serahkanlah ke sains dalam perkara itu. Serahkan sains dalam ranahnya dan serahkan agama memang dalam filternya tadi sebagai fungsinya, sebagai pengarah petunjuk. Karena kalau di programku itu aku mengkritisi anak-anak ngaji yang sangat anti sains, seolah sains ini anak iblis segala macam gitu ya, pokoknya anak dajjal yang pengen merusak agama kita. Sedangkan saintis sendiri juga di posisi itu loh, orang ngaji itu bodoh ini ya dark age zaman dulu tuh begitu. Jadi dua sisi itu dua kutub yang nggak bisa menyatu ya. Karena sedangkan kita ada di tengah sini ya, akhirnya kita kehantem mulu nih. Kiri dari dua-duanya. Pernah kan
ini dihantam di sini, ini dihantam di sini, kita di tengah kena dua-duanya gitu. Iya, betul. Pernah kan melihat ada influencer yang ateis, yang anti agama, dia kayak bersandar dengan sains. Sains itu adalah kebenaran yang mutlak dan lain-lain. Sorry to say, aku kritik dua-dua kutub ini karena sains juga bilang kamu tidak akan pernah bisa menemukan scientific truth itu doesn't exist. Karena cara kerja sains itu nggak pernah truth. Puncak sains itu adalah teori itu selalu bisa berubah. Tapi bang, itu kalau sudah sampai di titik hukum, kalau ada yang komen begitu berarti dia nggak ngerti pola pikir, cara berpikirnya scientific karena method. Hukum dengan teori itu hal yang sangat berbeda. Nanti di lain kesempatan kita berbeda. Inti yang pengen aku sampaikan, scientific truth itu doesn't exist. Buat orang-orang yang terlalu bersandar kepada sains, kebenaran itu tidak akan pernah Anda dapatkan dalam sains karena sains itu hanya menjelaskan komposisi, bagaimana apa dan bagaimana gitu ya, proses gitu ya. Tapi tidak pernah menjelaskan mengapa kita hidup, mengapa alam ini ada, itu nggak bisa diselesaikan. Yang bisa menyelesaikannya itu agama. Itulah kenapa ketika aku ngaji dan aku juga suka sains, aku tuh bisa melihat dua sudut pandang agama dan sains ini harusnya berjalan seiringan untuk memperbaiki kehidupan umat manusia ini semakin baik loh. Bukan malah bertengkar di ranah yang harusnya nggak usah ditengkarin gitu. Nah itu contoh kayak gini, kita salaman nih. Nah, menurut kemudian orang-orang pada umumnya ini salaman namanya. Antum terasa, aku terasa. Ada orangnya. Gue lihat lu, nyata. Tapi kalau misalnya kita mau sampai di titik mencari scientific truth, itu pusing tuh. Orang-orang kan bilang tangan terdiri dari apa? Terdiri dari organ. Organ jaringan. Jaringan sel. Ujung-ujungnya sel adalah nukleus, itu atom segala macam ya. Atom. Orang-orang dulu bilang atom adalah bagian terkecil yang nggak bisa dibagi-bagi lagi. Ingat nggak kita belajar gitu? Padahal dalamnya tuh ada lagi tuh. Setelah kita SMA katanya tidak. Ternyata bisa lagi. Ada quarks, ada segala macam gitu ya. Setelah itu quarks kemudian bilang nggak lebih kecil lagi. Ada kemudian string itu string teori itu. Nah makanya sebenarnya kalau sampai di titik itu kita jadi mikir gini, sebentar itu bermanfaat dalam kehidupan kita kan enggak. Yang jelas aku ketemu Koi, aku salaman, lalu aku ngerti dia. Dan ilmuwan sekarang bahkan yang ilmuwan kuantum fisik itu kan bilang kalian tidak benar-benar bersentuh. Gitu ya. Karena tidak ada atom yang udah ini banget tuh. Karena atom-atom itu saling tidak bersinggungan gitu ya. Bahkan ada beberapa film sekarang kan pakai konsep quantum tunneling. Si Flash bisa nembus dinding karena atom-atomnya tidak bisa berjalan di antara. Berjalan di antara atom-atom lain nembus gitu ya. Itu bisa jadi dalil orang zina. Oh, kami tidak benar-benar berzina, kok enggak bersentuhan. Sebenarnya yang terjadi itu bukan masuk ke dalam. Bukan masuk ke dalam. Itu cuma menembus atom. Atom saling ini ya dong. Tapi sebenarnya sains itu kan emang sangat terbuka terhadap revisi kan. Sangat banget. Harus ditanya. Sangat banget. Salah satu tadi kan kalau kita bicara tentang saintis, sebenarnya kita semua adalah berusaha menjadi saintis. Kita berusaha berpandangan saintifik kan ya. Nah, termasuk salah satu pandangan saintifik adalah orang itu harus skeptis kan. Benar. Harus. Jadi cara berpikirnya sains itu ya, metodologi berpikirnya sains nih ada beberapa, cuma aku ambil yang luar biasa. Udah siap semua dia. Udah siap. Aku udah bilang, buat Koi aku siapkan semua. Luar biasa. Gitu ya. Tamu kita paling niat gitu ya. Aku sudah padahal gue belum buka laptop nih buat cara berpikirnya. Teori ini sebagai puncak. Taruhlah misal teori gravitasi. Kita umum aja. Teori gravitasi. Si Isaac Newton dulu dia punya hipotesa teori gravitasi gara-gara kejatuhan apel dan lain misal gitu ya. Jadi dia segala sesuatu meneliti tertarik dengan matematikanya segala macam sampainya melakukan penelitian, observasi sampai dia punya teori bahwa benda yang memiliki massa itu tarik menarik sebenarnya. Tapi karena apel itu sangat kecil kita nggak berasa. Bumi ini kan gede banget, makanya bisa narik kita yang kecil-kecil ini gitu ya. Formulanya adalah F sama dengan M1 kali M2 per R kuadrat. Benar. Dan itu berlaku berapa ratus tahun sampai ada relativitas. Sampai ada singkat ceritanya teori gravitasinya si Einstein sih. Karena ada beberapa hal pergerakan Merkurius itu nggak bisa diprediksi dengan teori gravitasinya Isaac Newton. Three body problems. Three body problems. Sampai Einstein datang bilang kayaknya ini bukan karena bendanya tarik-menarik deh. Bendanya ini kenapa bisa saling tarik-menarik? Karena adanya lengkungan ruang dan waktu. Dan itu bener-bener nge-mind blowing orang-orang. Ternyata alam semesta ini tuh kayak ruang waktu, fabric of space and time gitu ya. Jadi sampai Einstein tuh ngebahas
kita tuh makhluk 3 dimensi plus 1 dimensi waktu segala macam. Dan itu based on matematika. Di lain kesempatan aja kita bahas. Aku bisa jelasin secara simpel gitu ya. Cuma di lain kesempatan aja. Nah, itu akhirnya teori Isaac Newton yang tadi seolah-olah tidak tergoyah dengan hipotesa baru, penelitian baru, dan observasi terbaru, akhirnya ilmuwan sekarang, ijma ilmuwan, itu sepakat bahwa teori yang paling relate sekarang pakai teori relativity-nya Einstein. Sampai ketemu fisika kuantum. Sampai sekarang muncul kuantum. Nggak berlaku. Sekarang kuantum gravitasi, relativitas Einstein kayaknya ada flow nih. Ilmuwan sedang menunggu ilmuwan selanjutnya yang bisa menyelesaikan kuantum teori ini sebagaimana Einstein itu muncul untuk bahas kuantum. Berarti ruang sains itu terus terbuka. Nah, jangan pikir kalau sudah di puncak teori ini nggak bisa dirubah lagi. Balik lagi ke hipotesis. Karena gue suka gini kok. Kadang misalnya ada orang menjelaskan nih konspirasi banget pokoknya, terus gue bikin kontennya enggak, ini nggak gini, ini asal misal contoh fosil lah, itu apa minyak bumi, gue terangin. Terus suka ada komen apa namanya? Ya, lu harus melek sama kemungkinan lain dong bang, ilmu-ilmu lain. Gue melek, cuma yang lu terangin kan nggak ada keilmuan, itu pure konspirasi. Lu sebab akibatnya gimana, prosesnya terus gimana, lu cuma ngebantah, terus udah kan kelar di situ kan. Yang minyak nggak dari fosil itu ya. Iya, jadi seolah-olah sains tuh nggak memberi ruang. Nggak memberi ruang, nggak terima untuk dibantah. Padahal kita selalu terima, asal prosesnya juga sama dengan ketika teori itu tercipta kan. Lu harus bikin hipotesanya dulu, terus lu hantam-hantemin dengan berbagai macam situasi sampai jadi teori kayak gitu kan. Cuma kan ini kan yang konspirasi kan ya udah bikin aja pokoknya ngebantah nggak ada prosesnya. Dia yang ngarang, kita yang disuruh ngelasain scientific metode ini. Terus kalau misalnya mana datanya minta dong, lah lebih galak. Galakan lu kan, lu yang ngomong, gue minta data lu. Nah itu perilaku seperti itu yang akhirnya membuat sains daripada aku wasting time ngeladenin dia, udah langsung tolak aja. Padahal sains itu ya jangan tolak, engagement coy. Bahkan lu bisa dapat engagement banyak itu. Dia content creator bukan scientist. Iya emang, makanya gue ngundangnya dia yang pure science. Jadi karena memang sains itu sebenarnya dari zaman dulu ya budayanya, mereka tuh sering banget mengadakan convention kumpul-kumpul. Setiap orang tuh boleh mendebat siapapun. Boleh mempresentasikan idenya. Asal scientific metodenya itu semua bisa dibuktikan. Bahkan sampai sekarang pun ada orang presentasi bahwa katanya alam semesta itu bukan fabric space of time gitu ya, space and time, tapi katanya karena ada electrical kan. Jadi karena listrik katanya Magneto. Ada, silakan bisa sih presentasikan gitu dan diuji. Kalau memang bisa teori-teori semua tuh runtuh. Bisa gugur semuanya. Masalahnya kadang orang tuh dari awal sudah tidak scientific tapi menyalahkan yang lain. Padahal ilmuwan tuh ya, mereka tuh salah satu standar berpikirnya itu ya, mereka tuh bahkan berusaha mencari kesalahan hasil penelitiannya loh. Jadi dia tuh tetap apa ya, filosofinya tuh harus verifikasi, harus falsifikasi bahkan, menyalahkan terus yang aku punya teori tapi teoriku ini salah kayaknya, harus dicoba lagi, salah sampai benar-benar nggak semua salah ini tidak terbukti, udah. Ini berarti sampai ketemu salahnya kita pakai ini dulu nih. Ya, jadi gampangnya kan gini ya. Newton bikin teori. Einstein kemudian datang dengan teori baru, ini scientific. Tapi tiba-tiba lu datang lalu kemudian bilang, "Oh, bukan. Bumi ini di sini bukan karena gravitasi, bukan juga fabric space and time, tapi adalah diangkat sama Atlas." Itu Yunani, orang Yunani misalnya. Ada Zeus. Ada sih zaman sekarang yang gacor-gacor itu ya. Osiris kemudian bukan Osiris, siapa tuh? Isis ya. Isis bawa kereta yang itu loh, yang dia bawa matahari tiap hari. Itu kan nggak masuk akal ya. Artinya ya itu bukan saintifik, itu namanya dongeng. Nah, debatnya di ranah lain, dongeng mana yang lebih bagus. Gitu. Nggak apa-apa sih, cuma dia salah konvensi aja kok sebenarnya. Sains dihantamnya mitologi ya. Tapi ngotot. Nah, harusnya dia masuknya ke mitologi. Masuknya ke diskusi One Piece. Nah, benar tuh, harusnya kita kemarin tuh. Iya, kita kemarin masuknya ke diskusi nikah tuh siapa gitu. Saya sudah pelan-pelan jadi nakama. Anu sudah dapat ini belum? Apa namanya? Gambar apa? Yang kemarin, yang tiga pembagian waktu itu. Belum sampai situ dia, belum sampai Elbaf dia. Jangan spoiler. Tapi Ustadz, kalau dari Ustadz Felix, ada gak sih yang diingat dari penemuan-penemuan saintis muslim zaman dulu yang masih kita pakai sampai sekarang? Oh, banyak bro. Ada. Dan ini tadi yang aku bilang,
satu-satunya aku mengakui India tuh dari sini. Jadi menurutku ya, salah satu penemuan yang dianggap paling top di dalam sejarah itu adalah sejarah peradaban manusia adalah penemuan angka 0. Iya. Dan itu angka 0 itu yang aku sangat yang aku sangat amazed itu lah, dikenal di Eropa baru 1200. Iya. Masuk di Eropa tahun 1200. 1200 lewat Spanyol. Lalu kemudian dia baru masuk ke Eropa, diperkenalkan salah satu adalah Fibonacci. Benar. Yang kita tahu kan Fibonacci kan angka yang 1, 2, 3, 5, 7 dan Golden Ratio. 5, 8 ya Golden Ratio dan segala macam. Fibonacci pintar banget. Ternyata dia punya base untuk mempelajari sains daripada orang-orang muslim sebenarnya. Nah, dan 0 ini masuk ke Eropa 1200. Ternyata bukan 1200. Lebih awal lagi angka 0 ini banyak nih sejarahnya, tapi yang paling terkenal sama orang India nih. Iya. Ini agak sulit aku terima pada awalnya sih. Tapi karena aku mau harus mengakui. mau nggak mau harus mengakui. Karena ada orang India kemudian dia menggunakan angka 0 dan memperkenalkannya secara umum, maka diambil sama Khawarizmi. Khawarizmi menggunakan angka 0 ini untuk memudahkan persamaan matematikanya dia. Akhirnya kemudian dia nulis buku judulnya Al-Jabar wal Muqabalah. Karena sebelumnya kalau ada hitung-hitungan matematika yang hasilnya 0 bingung. Orang-orang bingung. Ini gimana nih? Dan nggak hanya itu, lu bisa bayangin. Sebelum itu kan ada angka Romawi. Iya. XMV, X10. M berapa? M 100 apa 1000 gitu? 1000. C 100. Iya, C 100. L 50. Tidak pernah ada 0 di situ ya. Kalau ada 0 jadi M, jadi X kan. 1 juta. X, iya benar. Lu 1 juta lu terjemahin dalam bahasa Romawi. 1 juta doang. Kalau 1.555,87 ya udah berhenti ngitung aja gitu langsung. Nah, artinya ini kan problematika ya. Nah, maka Al-Khawarizmi ini ketika kemudian dia membuat persamaan matematik itu, dia nulis buku namanya Al-Jabar wal Muqabalah. Lucunya adalah orang-orang Eropa mengira ketika baca buku itu orang yang nulis namanya Al-Jabar. Maka mereka Aljabar. Maka mereka bilang ini teorinya algebra. Padahal itu judul bukunya. Lama-lama mereka bertobat. Lalu digantilah Aljabar. Di zaman lu belajar masih Aljabar kan? Masih Aljabar. Sekarang jadi algoritma, bro. Iya, sekarang jadi algoritma. Karena algoritma ternyata nama yang nulis adalah Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi jadi kemudian namanya benar algoritma. Dan lebih keren lagi adalah kalau kita buka ya, aku buka dulu nih. Apa tuh? Nah, akhirnya buka laptop juga. Laptop juga kita. Coba kita ini masukin dulu ya. Facebooknya tutup dulu, Tat. Oh iya. Masih di grup jual beli musang. Oh iya. Musang ya. Kita coba langsung aja ya. Oke. Misalnya ya nih ya. History of zero. Nah, keluar tuh. Mana? Jadi itu who invented zero bukan? Tadi ada bawa. Kok nggak ada Wikipedia sih? Oh, nyarinya Nah, yang umum-umum aja ya. Oke, Wikipedia 0 nih. Tuh kan India kan? Iya, benar. Dari Hindustan. Udah bisa nyambung internetnya. Nih lihat ya. Zero is the number representing a quantity. Nah, gampangnya gini ya. Yang bagus adalah nih lihat nih, etimologi zero. Lihat nih. Word zero come into English language via French zero. From the Italian zero. Kan kita udah bilang ya bahwa datangnya dari Spanish gitu kan ya. Nah, lalu kemudian dari mana? Italian zefiro via safira or cipher. Cipher dari mana? Cipher dari Arab. Cipher dari bahasa Arab. Artinya diterjemah dari jadi cipher juga. Ciphering. Deciphering artinya menjadikan nol. Decipher kan artinya dalam sandi ya, persandian ya. Artinya mengenolkan, memecahkan. Zephyrus gitu kan ya. Artinya ini adalah kemudian bukti bahwasanya nol ini memang yang memperkenalkan adalah Khawarizmi. Walaupun yang yang membuat jadi populer adalah orang-orang India. Nah, berarti kita bisa lihat ini menurutku paling devastating sih bagiku. Artinya sumbangan daripada peradaban Islam pada saat itu. Kita bisa bayangin ya, di masa itu ada orang-orang Muslim yang berusaha banget menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupan. Salah satunya lewat ini. Al-Khawarizmi. Dan artinya ini yang lebih ngeri lagi adalah ini masih beberapa teori ya. Lu tau X? Tahu. Salah satu persamaan matematika kan adalah X. Angka misterius. Temukan X misal pertanyaan. Berapakah X bila X plus 3 sama dengan 5? Berapa lu? Ayo lu. X plus 3 sama dengan 5, 2. Iya. Mikir gue kalau exercise gitu, gue ngasih tahu angka aja di konten suka salah. X plus 3 sama dengan 5. Berarti berarti X sama dengan 5 minus
3. Itu kan persamaan matematiknya yang diperkenalkan dalam buku Al-Jabar wal Muqabalah kan ya. Artinya Al-Jabar wal Muqabalah tentang persamaan matematik. Nah, X itu ternyata muncul sebenarnya di kitabnya Al-Khwarizmi bukan X. Tapi tulisnya syai'un. Something, sesuatu. Jadi berapa sesuatu bila sesuatu plus 5 sama dengan sesuatu plus 3 sama dengan 5. Nah, maka kemudian sesuatu itu ketika dibaca di orang-orang Spanyol, Barat, gitu ya. Barat Spanyol yang waktu itu masih bingung mereka. Bingung ini bentuknya kayak syai'unnya apa? Nah, karena waktu itu hurufnya adalah huruf Latin. Latin itu kan dari Greek, dari Yunani. Maka yang paling mirip apa ya? Syai'un. Ya udahlah, ada kata-kata bahasa syai'un itu adalah X dalam bahasa Yunani dulu adalah CH bacanya. Kayak jadi asyai. Nah, jadi mirip-mirip lalu kemudian dijadiin X. Ya, aku pernah nonton TEDx-nya itu. Salah satu kenapa X muncul kan. Nah, dan ternyata itu sumbangnya besar banget. Sampai sekarang ya. Angka biner 0 dan 1 yang akhirnya jadi komputer. Itu dimungkinkan kalau ada 0. Benar. Gitu kan ya. Lalu apalagi kemudian semua hal yang kita lihat dalam dunia modern sekarang dimungkinkan karena ada angka 0. Nah, menurutku ini yang luar biasa sih. Akhirnya Turing buat komputer kan karena ada angka 0. Benar, 1-0. Karena logika matematik kan gitu kan ya. Nah, itu luar biasa. Ini salah satunya bisa kita lihat yang sampai sekarang masih kita tahu. Ada satu video nanti mungkin boleh teman-teman cari juga di YouTube, bahkan namanya 1001 Invention yang bikin orang Inggris yang main Ben Kingsley. Ben Kingsley. Yang main Ben Kingsley. Kalau nggak salah aku ada kalau nggak salah aku ada tapi buat ini aja nggak usah ditampilin di YouTube sini. Itu menunjukkan bahwa peradaban Inggris itu sangat kagum ya benar. Sangat kagum sama peninggalan-peninggalan Islam di mana dia bilang hampir seluruh zaman modern ini yang membuat pondasinya itu adalah ilmuwan-ilmuwan muslim. Dia bilang gitu ya. Ilmuwan-ilmuwan muslim. Jadi kalau kalian sedang pakai apapun sekarang, pakai mobil, pakai kamera, pakai apa segala macam, itu kalian harus berterima kasih sama peradaban muslim, Islam, dia bilang. Yang sudah konservasi dari Greek lalu mengembangkannya. Benar. Nah, makanya sangat miris sekali kalau saat ini gitu ya, yang malah memegang ilmu pengetahuan itu bukan muslim. Karena menurutku aku punya opini pribadi, harusnya kita sebagai muslim umat terbaik dalam urusan sains pun kita harus jadi yang terbaik sebenarnya. Coba ini juga nih salah satu nih. Kita tuh dari dulu ya susah-susah ngasih kemudian nama bintang-bintang di langit. Nah, bintang-bintang. Pakai kemudian bahasa Arab yang waktu itu adalah adalah bahasa Islam. Nih, lu list nih. Aldebaran segala macam. List lu. Ini terjawab kenapa nama bintang semuanya kebanyakan Al ya. Atau pakai A di depannya. Tuh, lu banyak banget tuh. Artinya gini, bro, gitu lah. Maksudnya, kalau lu bilang bahwasanya sekarang lu nggak mau belajar, lalu kemudian lu tiba-tiba ngarang gitu kan ya. Lu lihat dong se-10 udah susah-susah kemudian ngasih ini gitu maksudnya. Kayak contoh ya, kayak ini misalnya kayak beberapa yang lain ini. Nama-nama misalnya, ini kayak Al-Furud misalnya gitu kan ya. Ini nih misalnya mana nih yang paling terkenal nih apa ya? Coba kita lihat dulu. Ini Aldebaran ada tapi. Aldebaran ada kok, Aldebaran ada. Tuh Aldebaran ada. Aldebaran. The followers gitu kan ya. Nah, artinya mereka tuh dulu melihat bagaimana orang-orang Greek itu ngeliatin angkasa. Lalu mereka lihat teori-teorinya apa. Dari teori-teori itu mereka kemudian bangun sesuatu. Artinya kita tidak mengaku-aku ya. Kita tahu bahwasanya mereka cuma melanjutkan tradisi saintifik. Gitu maksudnya. Nah, ini salah satu juga bisa kita lihat nih. Termasuk tadi kamera. Lu tadi ada gambar kamera tadi mana coba ya? How camera works. Coba. Ada dari lubang kecil gitu. Nah itu. Nah, tapi ini modern. Tapi yang kamera sekarang. Al-Haisami. Nih. Ini bagus nih. Ini kameranya Haisami nih. Obscura. Kamera obscura. Oke. Oke, lihat ya. Ini lucu nih. Aku dapat salah satu sumber, mungkin perlu dicek. Kata-kata kamera itu berasal dari bahasa Arab al-kumroh. Kamar. Artinya kamar gelap. Oke. Karena ini hanya bisa terjadi proses untuk bisa ngerekam gambar itu hanya bisa terjadi kalau ruangannya gelap. Lihat nih, ini yang paling penting ada satu titik kecil itu.
Dan titik kecil ini nanti akan mendapatkan pantulan cahaya dari luar, lalu kemudian dia akan membentuk bayangan. Bayangannya itu adalah nyata terbalik diperbesar. Nyata terbalik diperkecil. Nanti ada penelitiannya tuh. Kemarin kita buat bro, ada ruangan kecil gitu, terus kemudian kita dari luar ada gambar F gitu, terus disinarin cahaya lewatin ruang kecil itu, bentuk bayangan di belakang F-nya kebalik. F, jadi kayak L ada gitunya kan? Betul, jadi nyata terbalik diperkecil, kayak gini gitu kan. Nah artinya kalau kita lihat ini, teknologi kamera ini kan ngerekam lewat kayak begini kan ya? Balasannya apa? Proyektor. Semua kan? Iya, proyektor dari ruang gelap ke tempat yang terang kan, makanya harus terang, makanya harus gelap kan dari ruangannya. Nah, artinya ini menurutku luar biasa sih, dan ini menyebabkan kita punya ini kan sekarang. Kamera. Benar. Kamera itu kan begini semua cara. Dan ini adalah orang Muslim yang buat. Bener, hampir semua Tat. Makanya aku kan baru nonton One Piece ya. Sudah sampai yang siapa sih yang pembohong yang di Skypiea tuh. Kan dia? Ini Enel. Bukan, Enel kan penjahatnya yang dia di Skypiea. Iya, yang ini Mombran Norland. Iya, Norland. Nolan. Iya. Nolan itu kan waktu hidupnya kan datang ke sebuah suku yang mau menumbalkan seorang gadis karena terjadi wabah penyakit. Terus Nolan ini sebagai ahli biologi juga merasa terhina dia ngelihat. Dia bilang, cara kalian menyembuhkan orang dengan menyembah-nyembah dewa-dewa ini, kalian tidak menghargai ribuan tahun orang-orang yang berjuang demi ditemukannya obat ini. Aku jadi punya kesimpulan, kalau ada orang yang benar-benar menghinakan sains modern, padahal peradaban sains modern pun dibangun oleh orang-orang Muslim, tanpa sadar orang-orang itu sudah menghinakan, jahat kepada seluruh ilmuwan-ilmuwan Muslim ini. Aku nggak tahu tuh nanti kalian pertanggung jawabannya gimana. Misal nanti ketemu Al-Haythami terus gimana tuh mau minta maafnya maksudnya. Karena kemakan konspirasi tapi udah jahat sama orang Muslim sendiri. Aku tahu kok semangat orang-orang ini tuh pengen preserve agama, pengen Islam yang paling benar. Tapi nggak gitu caranya guys. Sabar, makanya belajar. Gitu. Kira-kira ini udah hampir 2 jam nih kita ngobrol. Gila dari bilang setengah jam. Lihat lagi nih. Apa sebelum tuh? Ini vaksin. Ya. Ini kan kemarin kan pas pandemi nih. Nih. Jadi vaksin ini berasal dari kata faca. Atau artinya adalah sapi. Kenapa? Karena pada saat itu vaksin itu menjadikan sapi itu sebagai mediumnya. Nah kalau gitu kita lihat ya. Vaksin ini ya, teknologi vaksin. Sebentar, namanya siapa? Aku lupa. Siapa? Montague. Lady Montague. Nih, Mary Wortley Montague visit the Ottoman Empire with her husband untuk belajar yang namanya vaksin. Coba ya. Smallpox. Ya, smallpox. Cacar. Jadi sebelum ada yang lain, sudah ada proses untuk kemudian pembelajaran di Utsmani ini. Orang-orang tuh menginokulasi smallpox, lalu kemudian dilemahkan untuk diinstal kepada orang-orang yang sakit. Supaya orang sehat. Supaya imun. Jadi imun. Makanya itu awalnya imunisasi kan dari vaksin ya. Nah vaksin ini awalnya dari sini. Ottoman. Jadi memang benar ketika kita bilang ini ditemukan oleh Muslim, lu klaim-klaim aja Edward Jenner tuh yang pertama kali buat imunisasi, tapi kita lihat dulu dong sejarahnya. Jadi balik lagi kita nggak klaim semua berasal daripada kita, tapi setidaknya teori-teori tentang itu muncul juga dari peradaban Islam ketika lagi jaya-jayanya. Bahkan dulu ketika Eropa masih meyakini, Eropa dulu kayak kita. Memang. Kenapa orang bisa sakit? Jin. Sihir. Lalu kita bilang kucing hitam. Kita bilang enggak, karena ada penyebaran germs, karena ada penyebaran bakteri, gitu kan? Ada penyebaran, kuman, ada jasad renik gitu maksudnya. Akhirnya mereka bikin kayak begini. Nanti bisa diketahui lebih banyak dari teman-teman nih tentang kenapa waktu itu ketika Eropa udah ngeliat gini, Lady Mary ini orang Inggris belajar ke Utsmani, dia memperkenalkan ke Inggris, mulai muncullah kemudian tadi bagaimana introduksi penyakit kepada sapi sehingga muncul imunisasi itu. Benar. Itu yang bisa kita lihat. Dan ya tetap ini sih, walaupun sekarang disempurnakan oleh Barat ya, kita juga nggak boleh melupakan itu. Memang peran orang Barat tetap ada di situ. Jangan gara-gara ternyata yang nemu Islam terus yang sisanya yang menyempurnakan sampai sekarang lu potong, jangan begitu juga. Itu namanya jahat. Tidak tahu terima kasih. Tidak tahu terima kasih karena penemu-penemu Muslim dari zaman dulu pun kalau mereka
taunya dari Greek dari mana kan tetap diakui itu kan, nggak tahu-tahu langsung diklaim karena mereka menyempurnakan, enggak kan? Benar. Begitu. Udah jadi 2 jam kan, bener kata gua kan? Iya, makanya. Kacau emang udah bukan ya kayaknya. Ya udah kalau gitu thank you Ko ya. Thank you. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya mudah-mudahan lewat learning by fasting. Ini uploadnya sore jam 5. Oh, ngabuburit makanya udah buka nih kayaknya. Udah buka mereka udah nih. Buka. Udah oke deh kalau begitu. Sip, thank you Ko. Semoga bisa ada lagi nanti kita undang lu lagi. Kalau nggak ada ya udahlah. Jangan lah gitu. tahu. Kan tergantung semangat ya kan per tahun nih gimana. Undang lagi lah. Udah kalau gitu, thank you udah nonton Learning by Fasting kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Pamit.